Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah fiddin azana wa ta'ala. Setelah kita haturkan syukur kepada Allah yang teriring doa salawat salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya bentuk kesyukuran kita agar bertambah-tambah nikmat-Nya Allah yang berikan pada kita dengan kita perkokoh keimanan. Ilmu merupakan pilar keimanan. Tambah ilmu, tambah iman. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya rasa takutnya seseorang membuahkan taat adalah hamba-hambanya yang punya ilmu. Mengenal Allah, nama-nama Allah, sifat Allah semakin tampak agung, akan mengagungkan. Semakin mengenal nikmatnya surga, tertarik, ia semakin semangat mencarinya. Semakin mengenali bahayanya neraka, kekafiran, kesyirikan, ia semakin menjauhinya. Semakin mengenali besarnya orang mengajak kepada kebaikan, akan dapat pahala sejumlah yang diajak selagi mereka mengikuti dengan baik, juga akan semakin semangat mengajak kepada mereka. Semakin mengenali fadilah sedekah, sedekah enggak mengurangi harta, Allah berjanji akan mengganti, bahkan jadi tabungan nanti di akhirat, bahkan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api, juga akan semakin semangat untuk sedekah. Artinya untuk meningkatkan keimanan, ketaatan itu membutuhkan keilmuan. Makanya kesyukuran kita yang paling utama dengan nambahi ilmu. Berikutnya materi yang kita kaji masih melanjutkan hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin dari bab sabar. Insyaallah sekarang kita masuk hadis yang ke-50. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Karena Abbas itu saudaranya Abdullah, masing-masing punya anak. Abdullah Nabi kita, Abbas punya anak namanya Abdullah, saudara sepupu, cuma umurnya beda jauh. Nabi SAW sudah di Madinah berarti 50-an tahun, bahkan lebih. Ibnu Abbas itu masih mendekati masa balik. Tapi Ibnu Abbas ilmunya luar biasa. Mudanya umur tidak kalah keilmuan. Andaikan umur Ibnu Abbas setara dengan generasi seniornya, ilmunya nggak ada yang bisa membandingi. Kecil saja sudah sepadan mereka, apalagi umurnya sepadan mereka. Dan ini harus kita siapkan bagaimana anak cucu kita itu menjadi generasi ilmuwan, supaya masa depan lebih tersinari dengan ilmu. Karena ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau cerita Ibnu Abbas, Qadima datang si Uyainah ibnu Hisn
fanazala singgah mampir ala bani akhi kepada anak saudaranya, keponakannya, namanya Al-Hur ibni Qais. Ini ceritanya paman mampir di rumah keponakan. Wakana ada si Hur bin Qais ini minan nafar termasuk kelompok aladina orang-orang yang yudnihim memberikan kedudukan dekat Umar bin Khattab. Ini termasuk orang-orang pilihan, sekelompok orang-orang pilihan yang Umar menjadikan mereka sebagai orang dekatnya. Wakana ada Al-Qurra, orang yang mahir di dalam Al-Quran, bukan sebatas bacaannya, hafalannya, kemungkinannya, bahasa Arabnya, tapi juga benarnya pemahaman ketauhidan akan akidahnya, kesunahan akan sholatnya, ketegakan akan sholatnya, kebagusan akan akhlaknya, kecerdasan akalnya, kesetiaan di dalam membela kebenaran. Nah, itu masuk kategori qurra. Para qori, orang yang membaca Al-Quran, adalah para qurra itu ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhum, teman duduknya Umar bin Khattab, wa musyawaratihi, dan anggota musyawarahnya. Teman dekat, anggota musyawarah dipilihkan ilmuwan, bukan sembarangan. Karena almar'u ala dini akhi, orang dipengaruhi agama saudaranya. Anak yang lahir suci nanti jadi apa dipengaruhi lingkungannya, sebagaimana pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, semua bayi yang lahir itu fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yunasironihi, maka lingkungannya lah yang punya pengaruh, akhirnya mempengaruhi dengan pengaruh Yahudi, mempengaruhi dengan pengaruh Nasara, atau mempengaruhi dengan pengaruh Majusi. Makanya fal yanzur ahadukum ila man yukhalil, satu di antara kamu supaya memperhatikan sopo konco cedeki. Karena konco cedek itu bagaikan lek api minyak wangi, yo katut wangine lelek bagian pandai besi. Kenapa? Sangit, bahkan kena percikan api, bahkan bisa membakarnya. Apalagi Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah mendapatkan amanat sebagai pemimpin kaum muslimin, makanya teman duduknya untuk diajak rembukan, memikul bareng amanat yang diembankan itu harus orang-orang baik, maka dipilihkan para qurra, teman duduk, anggota musyawarahnya. Kuhulan kanu, apakah mereka yang masih apakah mereka yang sudah senior, dewasa, sepuh, atau kaula muda. Ibnu Abbas maka termasuk kaula muda yang diikutkan bersama mereka, masih belasan tapi sebagai teman duduknya Umar. Sehingga yang sepuh-sepuh protes, lah ulio awake dhewe iki lho kan termasuk generasi sepuh, anak-anak kita sebaya Ibnu Abbas kan akeh, kenapa dia diundang sementara anak-anak kita tidak? Seolah itu ada bahasa komentar seperti itu. Apa kata Umar? Dia sebagaimana yang akan kamu lihat. Akhirnya Umar menyampaikan sebuah pertanyaan, tolong jelaskan apa tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang sepuh-sepuh kebanyakan memberikan jawaban bila kita diberi kemenangan supaya syukur dengan memperbanyak tobat istighfar. Di antaranya sholat setelah menang perang sebanyak 8 rakaat di waktu duha. Ibnu Abbas, kalau kamu menyampaikan kandungannya begitu ya? Enggak loh, apa? Itu layonan. Napa layonan itu? Penyampaian berita kematian. Napa layonan? Penyampaian berita kematian. Melayu berarti menyampaikan berita dengan cepat. Karena ngurus jenazah itu supaya segera leapik bentang ketemu kebaikannya, bila nggak baik supaya segera mudah diselesaikan urusannya dengan lingkungan. Nah begitu, yaitu ketika Nabi Islam itu dakwahnya telah purna, orang telah berbondong-bondong masuk Islam, menandakan dakwah telah selesai, nggak berapa lama lagi itu akan meninggal, supaya sekarang lebih meningkatkan bekal tasbih, tahmid, istighfarnya ditingkatkan. Sangone mati nggih niku. Apa kata Umar? Saya tidak tahu kecuali apa yang kau beritahukan. Hebat kan? Pemahaman Ibnu Abbas ini juga pemahamannya Umar, pemahamannya Abu Bakar. Ketika turun idza jaa nasrullahi wal fathu, berita kemenangan, rata-rata tiyang lek krungu berita menang syukur mboten. Wonten sing pesta mboten. Bahkan malah kebablasan nggih. Tapi Abu Bakar malah nangis. Aneh mboten? Iki jane wong tuwa iki nyapa to. Lah entuk berita sing nyenane kok malah nangis. Ternyata Abu Bakar paling paham makna ayat itu. Dakwah telah sempurna, orang berbondong-bondong masuk Islam, berarti menandakan Nabi akan segera selesai dan dipanggil. Prayo kelangan orang terbaik toh ya. Nangis mboten? Susah. Maka Abu Bakar kala itu malah nangis. Makanya pemuda semisal Ibnu Abbas, semisal Khur bin Qais, ini walaupun masih muda-muda tapi menjadi teman duduknya Umar, anggota musyawarahnya. Kenapa? Karena ilmunya memang luar biasa. Sebuah bangsa ketika bisa menggali potensi masyarakatnya sing hebat-hebat itu diberi kesempatan, pemimpinnya adil, hartanya tidak salah penyaluran, tepat guna, amanah, maju nggak kira-kira? Luar biasa. Tentunya siapapun mengharapkan kondisi seperti itu untuk menyambut masa depannya. Yaitu diantaranya tentang Ibnu Abbas, Khur bin Qais. Kenapa menjadi teman dekat Umar, teman duduk, teman musyawarahnya? Karena kehebatannya. Waqala Uyainah li bni akhi, sang paman dawuh kepada keponakan, ya bni akhi, ai keponakanku, laka wajhun, kau punya kedudukan, punya wajah, punya kedudukan. Andai kan pengen ketemu dengan Umar, gampang ketemu gitu ya, wajahnya mudah muwajah, bertatapan, mudah ketemu, punya wajah, punya kedudukan, orang dekat. Indah hadal amir, di sisi amir ini, yaitu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Fasta'dzin li, maka mintakan izin untukku alih kepadanya. Kamu kan punya kedudukan dekat, lek usul gampang ketompo, aku pengen cedok aturno yo, aku ape sowan. Fasta'dzana, maka sang keponakan pun juga memintakan izin. Ya Nabi Sallam, paman hai Umar bin Khattab, ya bil mukminin, paman ingin ketemu denganmu sekira diizinkan. Fadinalu, maka akhirnya Umar pun juga memberikan izin untuknya. Falamma takhala, maka sang Uyainah bin Hisan ketika masuk, tentunya setelah basa-basi sana sini apa yang butuh untuk disampaikan, apa pokok pembahasannya? Ya bin Khattab. Di lafaz yang lain,
Setelah ya, hak kasroh, ya sukun, hak lagi dibaca hi atau hi, itu merupakan kalimat untuk mengingkari dan punya nada mencela. Listingkar wa talawwum, seolah itu begitu, untuk nada pengingkaran dan seolah itu ada nada cela. Hai Ibnu Khattab, waspadalah, ngati-ngatilah, teliti-telitilah. Berarti seolah Umar itu perilakunya dikoreksi, seolah salah, suruh berbenah. Fawallahi, maka demi Allah, ma tu'tina ala jazila, engkau tidak memberi kepada kami dengan pemberian yang cukup. Wala tahkumu fina bil adli, engkau juga tidak memutuskan hukum di antara kami dengan adil. Nohok enggak ucapan seperti itu? Oh nemen. Karena Umar dikenal itu Al-Faruq, orang yang sangat adil, tegas, berani, seolah nggak ada yang bisa menyaingi siapapun, langsung ciut nyali di depannya. Sampai Gubernur Mesir Amr bin As ya nggak berkutik di depan Umar, kelasnya gubernur panglima perang, nggak berkutik di depan Umar. Apa kasusnya? Anaknya sang gubernur itu pacuan kuda dengan orang Mesir. Anak gubernur kalah. Anak gubernur mungkin gengsi, kemudian ngamuk. Masa aku anak gubernur dikalah nih, izin kira-kira gitu ya kira-kira. Akhirnya yang dipukul itu mengadu kepada Umar. Langsung panggil. Nah begitu, langsung panggil. Kurang lebih langsung dikata-katai pol. Apa yang kamu ajarkan kepada anakmu? Imannya ngapa? Diceritakan. Maka akhirnya ditegakkan kisos. Kamu dulu diapakan? Diginikan. Itu wales. Langsung. Sebagai dia mukul kamu, balas dia. Luar biasa Umar bin Khattab. Nah, ternyata di sini memanfaatkan kedudukan orang dekat, ketika sudah cedek malah mencaci maki. Katanya kikir, tidak memberikan pemberian yang cukup, katanya hukumnya tidak adil. Lalu dikitukan bagaimana sikap Umar? Faghadiba, maka marah Umar radhiyallahu anhu, hatta sehingga hampir saja ayyuki'a, untuk menjatuhkan bihi padanya. Kata himmah itu kemauan yang seolah tidak bisa dihalangi lagi. Wis muntup panas ngoten nggih kira-kira, semremet meh dikepruk ngoten nggih kira-kira nggih. Faqala lahu, maka menyampaikan masukan kepada Umar Al-Khur, sang keponakan yang tadi usul pamannya mau ketemu supaya diizinkan. Ternyata ketika diizinkan ternyata pamannya ngono. Nah sekarang sang keponakan memberikan masukan kepada Umar. Ya ambil mukminin, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qol dawuh li nabihi, pada nabinya sallam, sebagaimana ada di Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, anjurkan orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang jahil. Wa inna hadza, sesungguhnya orang ini walaupun pamanku, minal jin, termasuk orang yang jahil. Maka untuk itu maafkan dia. Kenapa? Ini perintah Allah pada nabinya. Kalau nabinya diperintahkan memaafkan, berarti kita juga diperintahkan. Kalau engkau disakiti, nabi disakiti lebih. Nabi yang disakiti lebih saja bisa memaafkan karena perintah ayat begitu.
engkau kan tidak seberat Nabi, tentunya kamu juga harus memaafkan. Kenapa? Orang ini termasuk orang jahil. Anjurkan dia saja dia perbuat baik, karena Nabi pun juga menganjurkan. Setelah memaafkan, tidak menuntut hak pribadi, hak pribadinya dilepas, akhirnya memaafkan. Anjurkan saja dia berbuat baik. Setelah itu tinggalkan dia, nggak usah dipedulikan. Kenapa? Orang jahil. Wallahi, demi Allah, ma jawaza Umaru, tidaklah berani melangkainya si Umar radhiyallahu anhu hina talaha, ketika Hur bin Qais membacakan. Artinya seperti apapun ketegasan Umar, kemauan kuat seperti apapun kuatnya, seolah itu tidak bisa dihalangi, seolah tidak ada manusia mampu menghalangi. Tapi bila sudah berhadapan dengan ayat, langsung lunglai. Contohnya apa? Contohnya tentang berita kematian Nabi SAW. Umar gak nompo, demi Allah Nabi SAW gak meninggal. Siapa yang berani ngomong Nabi meninggal, mau dipenggal. Nabi itu hanya semata seperti Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah beberapa waktu nanti akan kembali. Sehingga orang-orang ciut nyalinya, tidak ada yang berani berkutik di depan Umar. Begitu Abu Bakar dikabari, langsung nerobos masuk ke kamar Nabi SAW, dicek, oh betul-betul meninggal. Dibuka kain, dikecupnya, dikatakan engkau wangi hidup maupun matimu. Setelah itu keluar. Orang yang sedang ciut nyali di depan Umar, Abu Bakar dengan tenang datang. Mar, lungguh. Wibawa sekali nih. Mar, lungguh, bahasa gampang gitu. Ala rislik. Ternyata Umar gak gelem lungguh, panggah bengkereng. Maka oleh Abu Bakar ditakni wae. Setelah itu Abu Bakar yang bicara. Umar gak berani berkutik menghadapi Abu Bakar. Karena Umar itu pernah dimarahi Nabi SAW gara-gara menyakiti pada Abu Bakar. Nah begitu, sambil diunggulkan Abu Bakar, Umar dimarahi, sehingga Umar gak berkutik di depan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah kepada Rasul Muhammad SAW sekarang telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati. Lalu dibacakan ayat Muhammadur Rasulullah qad khalat min qabli rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Begitu Umar krungu ayat dibacakan, langsung lunglai, seolah nggak punya daya, doprok, duduk sambil mengatakan, sepertinya saya kok baru saja mendengar ayat ini turun pada saya, sudah hafal dan berulang-ulang membacanya. Itu sikap Umar, itu ketika sudah berhadapan dengan wahyu, sudah dirinya itu sudah tidak ada apa-apanya, nggak berkutik, langsung lunglai, tunduk kepada wahyu. Entah yang membacakan Nabi, yang membacakan Abu Bakar, atau siapapun, pokoknya dibacakan wahyu langsung lunglai, tunduk. Nah kita pun mestinya juga demikian. Ini perintah ayat tentang anu, ya kita segera tunduk. Ini ayat perintah tentang anu, segera. Entah cara menata rambut, cara berpakaian, cara berbagi harta dan sebagainya, langsung adaptasi dengan ayat. Itulah sikap Umar bin Khattab yang luar biasa, yang kita butuh paham untuk menirunya. Tidak pernah berani melangkai ketika kepadanya dibacakan ayat. Itu merupakan tanda iman. Idza qadallahu wa rasul amron
Ketika Allah Rasul sudah membuat sebuah keputusan, maka nalum khiyarah, sudah tidak ada pilih-pilih lagi, yang ada hanya sami'na wa ta'na. Wa kana ada Umar bin Khattab waqafan, segera berhenti untuk tunduk inda kitabillah ta'ala, pada kitab Allah Ta'ala. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Sekarang kita ambil pelajaran dulu satu hadis yang telah kita baca di atas. Yang pertama, mengenal sekilas tentang biografi Umar bin Khattab. Masuk Islam tahun 5 kenabian. Nabi kita jadi nabi berjalan 5 tahun, baru Umar itu menyusul masuk. Lek Abu Bakar langsung jadi dapat berita kenabian, dikabari langsung beriman. Khadijah langsung, Ali langsung. Abu Bakar mengajak orang semisal Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdullah bin Rawaha atau siapa, mereka juga segera untuk menyambut. Tapi Umar awalnya permusuhannya luar biasa kerasnya. Itu masuk Islamnya Umar 5 tahun kenabian. Di antara sebabnya adalah dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, yaitu maknanya, ya Allah, kuatkanlah perjuangan kami dengan salah satu dari 2 orang mana yang kau cintai, apakah Amr bin Hisam atau Umar bin Khattab. 2 orang ini memang orang kuat, orang Quraisy. Amr bin Hisam itu Abu Jahal, paman sendiri, orang kuat itu. Atau dengan Umar bin Khattab, orang kuat. Ya Allah, mana dari 2 orang ini yang kau cintai, tolong beri dia hidayah masuk Islam untuk membantu kami di dalam perjuangan ini. Nah, ternyata Allah pun juga mengabulkan doanya. Makanya kalau kita berdakwah, berjuang, ada orang itu sengit memusuhi, ya kita melawannya dengan kebaikan, setidaknya dengan doa. Karena doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Jangan kejelekan dilawan dengan kejelekan. Dan Umar itu sangat kuat sekali dan sangat berpengaruh. Ketika sudah masuk Islam terang-terangan. Bahkan ketika hijrah juga nantang, aku apa hijrah, sapa sing ra nampa silahkan tunggu saya di luar kota. Nek bojone pengin ndang rondo, anake bendingan yang anake bintang yatim tenono aku. Kuat mboten kira-kira wani ngoten niku? Ya, luar biasa. Maka sejak masuk Islamnya Umar, orang-orang yang semula sembunyi-sembunyi takut, maka itu akhirnya menjadi aman. Yang semula dakwah relatif sembunyi-sembunyi, sekarang dikawal. Nabi menyampaikan dakwah dengan terang-terangan. Kesana dikawal, membacakan ayat, kesana dikawal, dibacakan ayat, kesana dikawal, dibacakan ayat. Orang membelanya. Itu termasuk usulan dari Umar. Akhirnya Umar dikatakan Al-Faruq, itu menjadi pemisah. Sebelum Umar masuk itu orang itu sembunyi-sembunyi. Ketika Umar masuk Islam, orang berani menampakkan identitasnya. Yang namanya Al-Faruq, sang pemisah. Dari kondisi sembunyi-sembunyi menjadi berani menampakkan identitasnya. Itu sekilas tentang biografi Umar bin Khattab. Siapa yang ingin membaca lebih lanjut, silahkan dibaca di buku Tarikh Khulafa, sejarahnya para khalifah, dari Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar. Itu ada bukunya, sudah diterjemahkan, silahkan dimiliki, dibaca. Maka kita butuh mengenal sejarah orang hebat, sehingga keluarga kita nanti akan sibuk membaca. Tidak ada yang kita idolakan kecuali orang soleh penduduk surga. Siapa yang cinta kepada mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Cintalah Abu Bakar, cintalah Umar, cintalah Utsman, cintailah Ali. Kenali sejarah mereka, karena mereka orang yang dijamin masuk surga. Al-mar'u ma'aman ahabba, orang dipersamakan dengan yang dicintainya. Semoga kita bisa mengenal, mencintai dan bersama mereka. Nomor 2,
Umar menjadi khalifah itu ditunjuk oleh Abu Bakar dan disepakati kaum muslimin. Bahasa gampangnya, Mar, aku soleh mati sing dadi pemimpin umat kamu ya. Usul Abu Bakar diketahui oleh umat mensetujui. Siapa yang bisa membantah Abu Bakar? Abu Bakar sama dengan kita enggak kira-kira? Ya enggak sama. Abu Bakar orang-orang yang dijamin masuk surga, keputusannya diterima. Apa yang dipilihkan Abu Bakar itu yang terbaik. Enggak ada orang yang bisa jeli sejeli Abu Bakar. Pilihannya itu adalah keputusan. Termasuk itu alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di. Ikuti perilakuku dan perilaku khulafa ar-rasyidin, termasuk perilakunya Abu Bakar. Menunjuk kepada Umar itu termasuk persetujuan dari Nabi, memang diperintahkan. Umat tinggal sami'na wa ata'na. Umat tinggal sami'na wa ata'na. Tapi perilaku Abu Bakar jangan dianggap sama dengan yang lain. Karena nggak ada orang yang bisa sebanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar wasiat, sok aku mundur penggantiku si A, nggak bisa. Tapi Abu Bakar bisa. Kenapa? Orang yang dijamin. Kemudian Abu Umar menjadi khalifah rentang waktu sekitar tahun 13 Hijriah sampai 24, 10 tahun lebih menjadi khalifah. Termasuk orang yang firasatnya tajam. Banyak sekali ide-ide Umar cocok dengan wahyu atau disetujui wahyu. Dan ilmunya sangat melimpah. Digambarkan orang menimba ngisi kolam sampai banjir-banjir. Karena saking luasnya ilmu Umar bin Khattab. Jadi khalifah sangat adil. Kemudian matinya pun juga syahid. Umar pun juga berdoa, Allah marzuqni syahidan fi sabilik, ya Allah berilah saya syahid di jalanmu. Ketika ngimami salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih. Ya oleh orang Syiah malah digunggungkan, pada itu adalah pembunuh Umar bin Khattab. Nomor 3, memikul amanah butuh kerjasama. Ini nomor 3. Memikul amanah, memikul tugas itu butuh ta'awun, butuh kerjasama, butuh cari teman, cari mitra yang karakternya, ini karakter mitra. Butuh konco, kita butuh yang punya karakter semisal berikut. 1, ahli Al-Quran. 2, amanah. 3, cerdas. 4, adil. Ini diantara karakter orang yang butuh menjadi mitra, teman kerjasama. Bila dia seorang presiden, ya menteri-menterinya. Umar bin Khattab, ya teman musyawarahnya, agar amanat yang dipikul nanti bisa berjalan. Butuh teman kerjasama untuk berta'awun. Yang karakter mereka tadi adalah ahli Al-Quran, amanah bisa dipercaya, cerdas, karena orang itu dengan Quran itu jadi cerdas, dan juga adil, bisa menempatkan sesuatu pas. Kenapa butuh seperti itu? Karena berpotensi dimanfaatkan orang tertentu untuk dekat kepada penguasa. Wong cedeke pemimpin itu biasanya dicari masyarakat enggak? Nek butuh apa-apa masyarakat nggak bisa menjumpai, tapi kalau titip orang tertentu segera sampai nggak? Iya. Anu titip nggone anu nyapa? Pancen konco pleke, nek awakmu cedhok dhewe ya nggak dianggap gitu kan? Titip wae, nek lewat dia akan dipercaya. Itu sering digitukan. Itu apabila orang itu tidak ahli Quran, tidak amanah, tidak cerdas, tidak adil, itu biasanya untuk bisnis. Minta dimenangkan tender
usulkan saya golek sukses, kok awakmu dapat dum-duman sekian persen, mungkin kan? Nah, senada dengan itu. Makanya orang dekatnya pemimpin itu harus ahli Al-Quran, amanah, cerdas, adil. Bahwa kalau nggak begitu, itu berpotensi dimanfaatkan oleh orang yang mencari kesempatan. Dan ini merupakan perusak yang seperti itu. Makanya Umar bin Khattab ketika mengambil teman musyawarah, teman duduknya itu orang yang hebat-hebat, yang ahli Al-Quran, amanah, cerdas, adil, semisal Hur bin Qais, bagaimana kisah di atas, sehingga ketika ada masalah diselesaikan dengan wahyu. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Yang keempat, cerita tentang kesempurnaan Al-Quran. Yang keempat, cerita tentang kesempurnaan Al-Quran, yaitu semua karakter manusia telah diketahui. Semua karakter manusia telah diketahui, sekaligus penyelesaiannya. Ini kesempurnaan Al-Quran. Apa itu kesempurnaan Al-Quran? Quran itu sempurna, apa buktinya? Semua karakter manusia telah diketahui, sekaligus diberi apa? Penyelesaiannya. Makanya apabila kita mencukupkan dengan Al-Quran, itu nanti akan tahu karakter manusia. Walaupun orang itu tidak pernah meneliti si A, meneliti si B, meneliti si C, cukup dengan Al-Quran, itu akan diceritakan semuanya. Sehingga seolah orang itu sudah mempelajari semuanya, padahal itu hanya membaca Al-Quran. Ada kisah seorang penggembala dengan menguasai bahasa Arab, dia menghafalkan Al-Quran bersama sunnah-sunnahnya. Di tengah menggembalanya dia dalami, ternyata ilmunya lebih tinggi daripada yang belajar di perguruan tinggi. Ketika sangat terkenal, mereka berbondong-bondong, ada orang hebat, siapa? Penggembala. Dari mana ilmunya? Dari Al-Quran. Ketika betul-betul diselami dengan benar, itu akan menyelesaikan masalah. Makanya menghadapi kasus di atas, kisahnya Uyainah bin Hisn di atas, pamannya Hur bin Qais yang minta dipertemukan dengan Umar, ternyata isinya mencela. Ternyata sifat orang itu sudah ada dan sudah ada penyelesaiannya. Kita pun juga berpotensi begitu. Maka menghadapi orang begitu, gimana penyelesaiannya? Bacakan saja ayat pada surah apa tadi? Al-A'raf yang ke 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anid jahilin, supaya banyak diberikan maaf, jangan dituntut. Anjurkan saja berbuat baik dan jangan dipedulikan. Kenapa? Orang jahil dia. Berikutnya 65, marah karena membela yang hak. Marah karena membela yang hak termasuk upaya menyempurnakan iman. Marah karena membela yang hak itu termasuk usaha menyempurnakan iman. Marah karena membela yang hak termasuk usaha menyempurnakan iman. Kita pernah marah enggak? Tentu, nyapo. Ya punya sesuatu diganggu wong liya, ya kan? Marah. Yang kayak begitu tanpa diajari semua orang itu bisa. Tapi sing sulit, marahmu bukan membela hak pribadi, tapi marahmu ketika yang hak dinodai. Maka apabila seseorang itu bisa, marahnya bukan membela hak pribadi yang diganggu, tetapi ketika yang hak dinodai itu marah, itu termasuk
upaya menyempurnakan iman. Dan seringnya orang itu marah sebatas membela hak pribadi. Yang penting aku kan gak diganggu, aku mau diganggu ya biar ini, yang penting aku kan ora. Seringnya gitu kan. Mestinya kalau tanda orang itu punya keimanan bukan begitu. Dan Nabi SAW itu termasuk profilnya, kalau pribadinya diganggu memaafkan. Sampai diracun ancaman bunuh, ketika dimakan dagingnya ngomong pada saya ada racun, kemudian dimuntahkan, akhirnya nggak jadi korban. Yang menyuguhkan dimaafkan. Kenapa? Karena mudarat dia terkendali dan Nabi juga nggak mengalami kerusakan, dimaafkan. Bukan sebatas ucapan yang menyakitkan, sudah selangkah. Tapi ketika agama Allah itu dirusak, oh marahnya bukan main. Sampai mengatakan, demi Allah andaikan Fatimah anakku mencuri akan saya potong. Sampai seperti itu. Makanya marah dalam rangka membela yang hak termasuk upaya menyempurnakan keimanan. Nah, kesanalah kita belajar. Nomor 6, tanda marah karena Allah. Tanda marah karena Allah, yaitu tidak bertabrakan dengan hukum Allah. Ini nomor 6, tanda marah karena Allah, yaitu kemauannya tidak bertabrakan dengan hukum Allah. Itu tanda marah karena Allah, dan itu berpahala. Apa tandanya? Kemauannya tidak bertabrakan dengan hukum Allah. Contohnya apa? Umar dituntut tidak adil, marah. Tapi ketika ayat memerintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, Umar mandek, nggak melampiaskan. Umar mau melampiaskan, ayat mengatakan maafkan, Umar nggak jadi. Itu namanya contoh marah karena Allah. Nah, luar biasa Umar bin Khattab. Tanda marah karena Allah sangat jelas sekali. Kemauannya tidak bertabrakan dengan Allah. Siring ngamuk, tapi ayatnya mengatakan maafkan. Ternyata Umar memaafkan, nggak bertabrakan. Itu tanda marah karena Allah. Terakhir ketujuh, cara menahan marah. 1. Memberi maaf dari hak pribadi. Cara menahan marah. 1. Memberi maaf dari hak pribadi. Artinya bila yang disakiti, dirusak itu hak pribadi, banyak memberikan maaf. Yang kedua, menganjurkan supaya orang yang merusak itu berhenti dan tobat. Menganjurkan kepada orang yang melanggar, yang merusak itu supaya berhenti dan tobat. Fulan, kamu jangan begitu, berhentilah, tobatlah. Itu cara kedua untuk mengendalikan marah. Yang pertama, memberi maaf apabila yang dirusak itu hak pribadi. Yang kedua, kepada pengrusak, pelanggar, dianjurkan supaya tobat dan berhenti. Yang ketiga, ketika telah tegak nasihat, yang dinasihati membantah, maka tinggalkan, karena kedudukannya terjaga. Ini cara yang ketiga. Ketika sudah tegak nasihat, sing dinasihati ngengkel, tinggal saja. Kenapa? Karena dia nggak memberikan pengaruh. Yang dirusak tetap terjaga. Nah begitu, ini penting ini. Tinggal ngalih. Kenapa? Dia nggak punya pengaruh. Yang disakiti nggak turun kedudukannya, tetap eksis. Tinggalkan saja. Wa'arid 'anil jahilin. Anggap saja gangguan mereka itu seperti ya suara yang pepatah mengatakan,
biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Kenapa? Gangguan mereka itu bagaikan ya suara anjing menggonggong, hanya gitu saja. Itu poin yang ketiga, ketika tegak nasihat dia membantah maka tinggal pergi karena kebaikannya sedang terjaga. Demikian satu hadis yang kita kaji kesempatan kali ini, memberikan bimbingan penting untuk kita semuanya untuk mengokohkan kesabaran. Maka hadis di atas memiliki nilai sangat penting, pengajaran buat kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.